Pasukan Hizbullah kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang situs militer Israel, tepatnya pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak peledak Hizbullah ditembakkan ke situs Birket Risa yang berada di perbatasan Lebanon. Serangan dari Hizbullah itu pun tampak tepat sasaran. Bahkan seorang tentara yang berada di ambang pintu situs tersebut tewas terkena ledakan. Padahal tentara tersebut telah berupaya menjauh saat melihat peledak Hizbullah meluncur ke arahnya. Puluhan rudal berterbangan di langit Israel dan berupaya menembus sistem pertahanan udara Iron Dome. Akibatnya warga yang tengah asik piknik pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Puluhan warga Israel itu juga menjerit karena takut dengan situasi mencekam yang ada di atas langit. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang beredar di media sosial X, tepatnya pada Rabu 12 Juni 2024. Dilansir dari The Times of Israel, momen mencekam itu terjadi setelah Hizbullah mengaku meluncurkan sekira 50 rudal ke posisi Israel. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas menjebak puluhan tentara Israel pada Senin 10 Juni 2024. Dalam operasinya, Hamas meletakkan sejumlah peledak di rumah persembunyian pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ketika pasukan perang Zionis masuk, peledak-peledak itu diaktifkan hingga menyambar tubuh para tentara tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan, tepatnya pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam pernyataannya dijelaskan bahwa Hamas memasang jebakan di rumah persembunyian IDF di Rafah. Jebakan itu pun diklaim mengenai target. Saat pasukan perang Zionis masuk, peledak di rumah persembunyian itu diaktifkan hingga menyambar para tentara. Akibatnya sebanyak 4 tentara tewas dan 18 lainnya mengalami luka parah. Diketahui pada Senin lalu IDF tak hanya menghadapi serangan dari Hamas, namun IDF juga mendapatkan serangan dari Brigade Abu Ali Mustafa dan juga Brigade Al-Mujahidin. Imbas serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan beberapa infrastruktur IDF hancur. Setelah komandan senior Hizbullah terbunuh, sebanyak 80 roket menghujani langit Israel pada Selasa 11 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, sistem pertahanan udara Israel sibuk mencegatnya. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut laporan tersebut, Hizbullah telah menembakkan sebanyak 80 roket ke arah Israel pada Selasa kemarin. Puluhan roket itu pun terlihat jelas di sejumlah wilayah di Israel. Akibat serangan tersebut, situasi di Israel menjadi mencekam. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel juga tampak berupaya mengadang sejumlah serangan roket Hizbullah tersebut. Namun beberapa roket diantaranya dilaporkan berhasil menembus Iron Dome dan menghantam beberapa wilayah di Israel. Meski demikian, Israel membantah adanya korban jiwa dalam serangan roket tersebut.
Diketahui serangan Hizbullah itu pun diduga sebagai balasan atas kematian komandan seniornya yang terbunuh dalam serangan Israel di sekitar Yerusalem, termasuk pula balasan atas kematian 3 anggota Hizbullah lainnya. Rumah persembunyian pasukan pertahanan Israel di Metula dihantam rudal Hizbullah. Akibatnya persembunyian IDF itu meledak dan terbakar. Kepulan asap tebal dan pecahan-pecahan gedung persembunyian IDF itu pun tampak berterbangan. Selain itu, ledakan tersebut juga diklaim melumpuhkan sejumlah tentara Israel yang ada di dalamnya. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Hizbullah, tepatnya pada Selasa 11 Juni 2024. Perlawanan Islam Irak kembali menyerang posisi Zionis selama 2 hari berturut-turut. Mereka menghujani peledak aset Israel di Eilat dan pelabuhan Haifa. Akibatnya aset Zionis itu pun mengalami kerusakan cukup parah. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan perlawanan Islam Irak itu diluncurkan selama 2 hari berturut-turut. Pada Selasa 11 Juni 2024 kemarin, perlawanan Irak melancarkan 2 serangan sekaligus. Serangan tersebut diklaim tepat sasaran dan menghantam Eilat dan pelabuhan Haifa yang diduduki. Kemudian pada Rabu 12 Juni 2024 pagi, perlawanan Irak kembali meluncurkan drone berpeledak terhadap aset IDF di Eilat, yakni situs al-Rasras. Sayangnya perlawanan Islam Irak tidak merinci total korban jiwa dalam serangannya tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap rakyat Palestina dan juga perlawanan mereka di jalur Gaza. Dalam laporannya, perlawanan Irak juga menegaskan bahwa pasukannya akan terus menargetkan aset berharga milik Zionis selama genosida di Gaza berlangsung. Saat Hizbullah meluncurkan 50 roket, pasukan pertahanan Israel atau IDF langsung sesumbar mengaku membunuh 100 anggota Hamas. Pasukan Israel itu juga mengaku telah menghancurkan 2 jaringan terowongan Hamas yang masing-masing memiliki panjang 1 km. Dilansir dari i24 News pada Rabu 12 Juni 2024, hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF sesaat setelah Hizbullah meluncurkan 50 roket ke Israel. Dalam pernyataannya dijelaskan bahwa divisi ke-98 IDF yang terdiri dari Brigade ke-7, Brigade Kefir, dan juga unit elit Yahalom menyerang sejumlah infrastruktur perlawanan. Ia pun mengklaim bahwa divisi ke-98 itu memperoleh kemenangan dalam pertempuran terbarunya di Gaza. Mereka mengaku membunuh 100 anggota Hamas dalam operasinya. Selain itu, mereka juga mengklaim menghancurkan 2 terowongan Hamas di Gaza yang memiliki panjang masing-masing 1 km, yang mana terowongan tersebut dilengkapi dengan gudang senjata. Diketahui klaim keberhasilan IDF itu diungkapkan setelah adanya laporan 50 roket Hizbullah menghantam Israel. Pasukan Hizbullah menembakkan setidaknya 160 roket ke Israel sejak Rabu 12 Juni 2024 pagi. Sejumlah roket itu pun diklaim menembus Iron Dome dan menghantam sasaran, termasuk pabrik kendaraan lapis baja pelasan di Kibbutz Sasa. Dilansir dari The Times of Israel, Hamas melakukan 2 operasi besar-besaran pada Rabu hari ini. Serangan pertama, Hizbullah menembakkan setidaknya 90 roket ke Israel Utara. Kemudian serangan kedua, Hizbullah meluncurkan 70 roket ke posisi yang sama. Dari total tersebut, sejumlah roket diklaim berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Namun sebagian lainnya sukses menghantam sasaran dan menyebabkan kebakaran di sejumlah titik, termasuk pabrik kendaraan lapis baja pelasan di Kibbutz Sasa. Serangan di utara Israel itu juga telah dikonfirmasi oleh tentara IDF serta pasukan Hizbullah. Hizbullah menekankan bahwa serangan besar-besaran itu sebagai respons atas terbunuhnya komandan tertinggi Taleb Abdullah dan 3 agen lainnya.
Perang Gaza dengan Israel semakin memanas setelah sekira 8 bulan perang. Bahkan kini pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali menabuh genderang perang dengan mengklaim merobohkan 100 bangunan Hamas. Selain itu, IDF juga mengaku melenyapkan gudang senjata Hamas di Gaza. Dilansir dari i24 News pada Rabu 12 Juni 2024, hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara IDF. Menurut laporannya, tentara IDF yang tergabung dalam divisi ke-98 kembali menghancurkan infrastruktur Hamas. Ada sekira 100 gedung milik Hamas yang diklaim telah dihancurkan. Dalam operasi yang sama, IDF juga mengaku melenyapkan 100 anggota Hamas. Selain itu, IDF mengaku melenyapkan 2 terowongan yang berisi gudang senjata Hamas. Namun hingga saat ini Hamas belum memberikan respons apapun soal insiden yang terjadi terhadap gudang senjatanya itu. Diketahui IDF sebelumnya telah mengajukan kesepakatan dengan Hamas. Namun jika klaim IDF tersebut terbukti, Hamas diprediksi akan murka dan meluncurkan serangan balasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.